Nyambung. Tapi kalau emang tiap minggu rame? Iya, tiap minggu kayak gitu. Pagi. Kalau sore? Kalau sore ya, sore itu kadang kan rame buat sama CFD juga. Oh. Kalau dalam apa? Taman Kanak-kanak. Dia nih kan? Oh, di sini teh panggung. Oh, biasanya buat acara-acara ya? Ini ya? Juga mau ada acara Nah, teman-teman kalau pengen olahraga bisa di sini. Karena memang setiap hari Minggu CFD ya di Purwakarta. Kalau teman-teman bosan CFD di Jakarta bisa ke sini nih. Tapi agak ribet kesininya, mesti naik kereta lokalnya. Biasanya CFD kayak gini sisanya jam berapa? Nyampe siang ada? sore. Ya, sorenya biasanya ada lagi. Jadi teman-teman di sekitaran Situ Bulet sini ini tuh ada sebuah taman. Tamannya tuh namanya Wirasesa ya. Taman Wirasesa ini tuh ya teman-teman. Ternyata memang sering dipakai buat acara. Entah itu acara dari sekolah ataupun komunitas yang lainnya. Dan ternyata ada jam bukanya ya. Tadi saya lihat kalau nggak salah jam bukanya itu dari sekitar jam 6:30 sampai sekitar jam 5 atau jam 6 sore gitu loh. Nah, kalau sebelah sono itu tuh ada Taman Air Mancur Sri Baduga. Taman air terbesar ya? Ya nggak? Ini kita ngobrol dulu sama orang Purwakartanya. Sini dulu, woy. Masuk ke taman air berapa kemarin? Oh, gratis? Tiketnya? Enggak, kita mau war tiketnya. War tiketnya gimana caranya? Datang ke Dispora. Dispora Purwakarta. Oh gitu. Tapi gratis? Iya, gratis. Satu KTP itu dapat 2 tiket. Setiap minggu ada? Kemarin karena ada hari jadinya Purwakarta, jadi selama 3 malam ada. Oh gitu. Nah, tamannya di sebelah sana teman-teman. Jadi di sekitaran Situ Bulet sini memang setiap hari Minggu itu tuh diadain CFD atau Car Free Day. Jadi orang-orang tuh yang suka jogging olahraga memang biasanya tuh larinya ke sini di pusat kota Purwakartanya itu. Jadi perjalanan saya pada kali ini tuh pengen ke Bandung teman-teman. Sekarang masih jam 7.19. Naik kereta api Papandayan. Nanti kereta api Papandayan itu tiba di stasiun Purwakarta sekitar jam 8 pagi ya teman-teman. Karena memang diberangkatkan dari stasiun Gambir. Itu tuh berangkat sekitar jam 6 atau setengah 7 pagi gitu ya. Saya lupa. Dan saya nggak akan nyampe Garutnya, tapi hanya sampai di stasiun Bandungnya saja. Karena memang selama 2 bulan ini, di bulan Juni dan Juli itu PT Kereta Api Indonesia itu mengadakan promo tiket ya selama 2 bulan sampai akhir Juli. Mungkin kalau video ini diupload mungkin udah bulan Agustus, udah nggak ada promonya lagi deh. Jadi mumpung ada promo, saya pengen nyobain tuh kereta api Papandayan yang keberangkatan dari barat ke arah timurnya, walaupun nggak sampai Garut ya teman-teman, cuma nyampe stasiun Bandung doang. Ya masih ada sekitar 1 jam lagi. Kalau andaikan nunggu di stasiun nih gabut banget sih sejam. Dan kebetulan memang stasiun Purwakarta tuh nggak jauh dari area sini, area Situ Bulet ya. Jadi teman-teman boleh mampir dulu ke sini nih. Entah itu yang dari Jakarta boleh banget nih ke sini nih. Naik kereta lokal Walahar kan bisa. Lalu main di sini. Karena memang pagi dan sore hari tuh pasti ramai banget di sini, di Situ Bulet. Dan jalannya pun gak jauh ya. Jarak dari Situ Bulet ke stasiun Purwakartanya. Itu jalan tuh bisa teman-teman. Karena memang jaraknya tuh nggak terlalu jauh banget. Jadi gini teman-teman, kalau andaikan hari Minggu emang jalan yang dari stasiun PWK ke arah Situ Bulet tuh dia tuh ditutup sebenarnya.
Jadi ini motor-motor tuh yang pengen arah ke Situ Bulet mungkin bakalan berwisata di Situ Bulet. Jadi memang apa ya, pemerintahan Kabupaten Purwakarta tuh memang bisa memanfaatkan tempat, ya enggak? Ya, dikelola dengan baik gitu loh. Apalagi kalau malam minggu di sini tuh ditutup kan jalannya kan, Wisata kuliner. jadi wisata kuliner Purwakarta. Namun hanya adanya itu setiap malam minggu doang. Ini juga kayaknya orang-orang Bermunculannya dari stasiun kayaknya ada yang baru tiba deh, kereta deh. kayak turun dari stasiun. Iya, kayaknya habis dari stasiun deh ini deh. Jam berapa sih sekarang? Jam 7.35, iya, kereta api lokal gitu ya. Kayaknya baru nyampe deh. Ada yang baru nyampe mungkin. Soalnya dari arah stasiun semua tuh. Oke teman-teman, udah ada di dalam stasiun Purwakarta. Jadi di dalamnya tuh di sini ada vending machine teman-teman buat beli air. Lalu di sini ada loket tiketnya buat cetak tiket fisik maupun pemesanan secara offline bisa di sini. Terus di sana ada Rotio. Lalu di sebelah sini sebelum bordes tuh dia tuh di sini ada mesin buat cetak tiketnya. Sebanyak 1 biji doang di stasiun Purwakarta. Dan ini tuh para penumpang yang bakalan naik kereta api lokal Walahar. Dia tuh lagi pada ngantri. Oke teman-teman, ini kondisi keadaan di depan stasiun Purwakarta. Ternyata di depan stasiun bangunan Purwakarta di sini tuh dijadikan parkiran roda 2. Karena terakhir kali tuh saya tuh kesini ya teman-teman, ini tuh belum dijadiin parkiran kalau nggak salah ya. Yang katanya tuh naik kereta api Papandayan juga dari sini ke Jakarta, dan sekarang udah dijadiin parkiran roda 2 maupun roda 4. Soalnya setahu saya sih di stasiun Purwakarta yang katanya tuh parkirannya tuh cuman ada di samping situ doang, di sekitar sini ada nih, samping bangunan nih, bangunan stasiun Purwakarta di sampingnya. Dan kalau pengen parkir motor di stasiun Purwakarta juga ada penitipan motor di sebelah sana, rumah warga. Nah dulu tuh ini tuh gak ada ini tuh, tapi sekarang tuh ternyata luar biasa buat parkiran motor di halaman depan stasiun Purwakarta. Banyak banget lagi. Kalau untuk tarif inapnya stasiun Purwakarta berapa ya? Yang katanya itu saya pernah kesini belum lama, saya lupa sekitar 5 atau 10 ribu deh kalau nggak salah. Di depan stasiun Purwakarta juga ya teman-teman, di sini tuh banyak banget warung-warung berjajar. Jadi teman-teman kalau pengen beli air ya atau cemilan tuh bisa banget di sini. Soalnya berjajar warung-warung di depan stasiun Purwakarta. Jadi jangan takut ya kelaparan nanti di kereta. Walaupun di dalam kereta pun ada restorasi untuk kereta api jarak jauh ya. Papandayan boleh masuk kak? Oke, makasih. Oh iya, jalur 1 ya? Oh.
Oke teman-teman, setelah kereta api Pepandayan tiba di stasiun Purwakarta di jalur ke-1, kereta api Parahyangan yang berada di jalur kedua kembali diberangkatkan menuju ke stasiun Gambir. Keadaan waktu itu kereta api Parahyangan menuju ke Jakarta Gambir, hampir semua tempat duduknya tuh terisi oleh para penumpangnya. Untuk kereta api Pepandayan sendiri yang saya naiki, tiket pada waktu itu ludes terjual ya, alias penuh di semua kelasnya. Maklumin ya, soalnya waktu itu tuh lagi promo dan ditambah hari weekend. Setelah itu beberapa menit kemudian kereta api Pepandayan yang kita naiki juga diberangkatkan nih dari stasiun Purwakarta ini menuju ke stasiun Bandung ya, sebagai pemberhentian perjalanan saya pada video kali ini naik kereta api Pepandayan. Perjalanan dari Purwakarta ke Bandung dengan menggunakan kereta api Pepandayan memakan waktu sekitar 1 jam 30 menit lamanya. Jika dibandingkan naik kereta lokal Garut Purwakarta, ya jelas ya kereta api Pepandayan pilihan utamanya ya. Waktu tempuhnya tuh lebih cepat, kursinya aman buat diduduki selama berjam-jam. Ya bedalah pokoknya sama kereta lokal, ada harga pasti ada kualitas. Untuk kereta api kelas ekonomi premium sendiri teman-teman, si kursi itu sebenarnya bisa agak ke belakangin ya, yaitu dengan cara menggunakan reclining seat. Reclining seat itu letaknya berada di samping kursi. Nih yang hitam tuasnya tinggal ditarik. Nanti otomatis si kursi itu akan agak mundur ke belakang, tapi harus diperhatikan lagi bahwasannya di belakang kita tuh ada penumpang lain, jangan sampai mengganggu juga ya penumpang lain, karena ini fasilitas milik umum juga teman-teman. Untuk ekonomi premium juga, jadi tuh di sini tuh tetapi Pepandayan dia tuh setengah maju dan setengah mundur konfigurasi seatnya. Jadi setengah maju setengah mundur, dan perbatasan maju dan mundurnya itu ada di tengah-tengah, yaitu kursi nomor 9 dan 10 atau 10 dan 11 ya, saya lupa. Dan kebetulan saya duduk di nomor 19 ini tuh posisinya mundur teman-teman, memang lagi jong aja berarti. Biasanya sering dapat maju, tapi ini dapat mundur. Terus juga di kereta api ekonomi premium Pepandayan di sini tuh ada TV. Ya, walaupun tayangannya gitu-gitu aja. Dan juga ini ber-AC ya. AC-nya itu tipenya tipe sentral AC-nya ya. Seperti itu teman-teman. Diluncurkan pada awal tahun 2024 yang lalu, kereta api Pepandayan menjadi pilihan ya bagi warga Jakarta dan sekitarnya yang akan pergi menuju ke kota Bandung hingga ke kota Garut. Kereta api ini menjadi pilihan karena tidak ada kereta api lagi dari kota Jakarta menuju ke kota Garut untuk keberangkatan di pagi hari. Untuk sore harinya teman-teman bisa naik kereta api Cukurai atau ngeteng ya dengan kereta api lokal. Ya walaupun naik kereta api lokal secara ngeteng perjalanannya lebih lama ya, namun masih banyak tuh orang-orang dari Jakarta menuju ke Garut itu tuh secara ngeteng, naik KRL lalu lanjut naik kereta api lokal. Kalau teman-teman penasaran bagaimana keseruan naik kereta api lokal dari kota Jakarta menuju ke kota Bandung hingga ke kota Garut, di YouTube sudah banyak ya yang membuat trip videonya. Sebenarnya saya ingin membuat videonya juga ya, tapi kapan-kapan aja kali ya. Ya kapan-kapan, ngumpulin niatnya dulu lah paling. Siang. Jembatan Cisolak berlokasi di Desa Cisolak, Kecamatan Darangdan, Kabupaten Purwakarta, Provinsi Jawa Barat. Jembatan Cisolak ini diresmikan penggunaannya oleh Presiden Republik Indonesia pada tanggal 3 Agustus 2004.
Oke teman-teman, sekarang saya udah ada di toilet kereta api Papandayan, khusus toilet cowok atau laki-laki ya. Yang pertama nih, klosetnya itu kloset jongkok teman-teman. Kita tes dulu yuk, apakah keluar? Oh, keluar ternyata. Lalu ada air semprotannya, keluar juga. Di bawah ada tong sampah. Lalu ada keran wastafelnya, keluar juga teman-teman. Lalu di sini ada sabun nih buat cuci tangan. Di sini depan juga ada kaca. Di sini ada pewangi khusus toilet. Lalu apa lagi ya? Oh, di sini ada gantungan. Sip. Oke teman-teman, sekarang tiba di stasiun Padalarang jam 9.17. Kereta api Papandayan melakukan naik turun penumpang ya, normal. Soalnya semenjak grafik perjalanan kereta api diperbarui, beberapa kereta api jaraknya itu berhenti di stasiun Padalarang. Ya, contohnya kereta api Papandayan ini ya. Soalnya dulu tuh kalau nggak salah stasiun Padalarang cuman melayani naik turun penumpang tuh kereta lokal. Tapi sekarang kereta jarak jauh pun berhenti normal di stasiun Padalarang untuk melakukan naik turun penumpang. Dan yang turun di stasiun Padalarang ternyata lumayan banyak ya. Tuh lumayan banyak yang turunnya. Bagus juga okupansi kereta api Papandayan tuh berhenti di stasiun Padalarang. Oke teman-teman, sekarang jam setengah 10 pas. Kita sudah tiba di stasiun Cimahi. Jadi stasiun Cimahi ini, bangunan yang ada di sebelah kanan layar kaca itu bangunan baru teman-teman, pintu masuk keluarnya. Soalnya dulu saya tuh pernah turun di stasiun Cimahi, itu pintu keluarnya atau masuknya sebelah sono doang, di sebelah kiri. Tapi di sekarang tuh udah ada pintu masuk atau keluar pun di sebelah kanan. Tapi nggak tahu nih udah bisa dioperasin apa belum ya. Kalau yang kanan, kalau yang kiri itu emang pintu lamanya. Pintu kanan tuh pintu barunya dia sebenarnya. Dan stasiun Cimahi pengen dibikin ini nih, Skybridge. Hampir stasiun besar di kota Bandung berarti dibikinin Skybridge. Pelanggan yang kami hormati, sesaat lagi kita akan tiba di stasiun Bandung. Bagi Anda yang akan mengakhiri perjalanan di stasiun Bandung, persiapkan diri Anda, periksa dan teliti kembali barang bawaan Anda. Untuk keselamatan Anda, dilarang membuka pintu kereta sebelum kereta api berhenti dengan sempurna. Terima kasih. Di sini nih ada tangga. Nah, oke teman-teman, sekarang jam berapa ini? Jam
Jam 9.45 nggak kelihatan lagi. Udah tiba di stasiun Bandung tujuan bukan tujuan akhir kereta ini ya, tujuan akhir saya. Jadi kereta api ini nanti melanjutkan perjalanannya kembali menuju ke tujuan akhirnya itu Garut ya teman-teman. Nah di dia teman-teman kelas tertinggi dari kereta api Papandayan ya, yaitu kelas panoramik. Ini dia. Kapan-kapan naik, kapan-kapan. Ya. Oh, kereta api Papandayanya siap diberangkatin lagi ternyata. Bahkan kelas panoramik pun penuh ya teman-teman ya, banyak banget. Kayaknya tersipul deh. Oke, kereta api Papandayanya berangkat lagi jam 9.49. Jadwal aslinya jam 9.50. Nah, teman-teman kalau udah pernah naik kereta api ataupun turun dari kereta api di stasiun Kiara Condong, mungkin apa ya? Banyak yang berkomentar bahwasannya si tangga berjalan itu sayang banget, dia tuh gak kayak stasiun Bandung ya. Jadi stasiun Bandung tuh kita tuh diem aja, jadi biar si tangga berjalan yang bergerak. Namun di stasiun Kiara Condong kita harus jalan untuk melewati Skybridge antar peron seperti ini. Itu plus minus dari stasiun Kiara Condong. Banyak bilang yang apa ya, yang gak setuju gitu. Soalnya memang jadi apa ya, plus minus sih sebenarnya. Dibikin Skybridge kayak gini tuh, jembatan penghubung gini antar peron. Nah, untuk pintu keluar stasiun Bandung ada sebelah kiri, ada sebelah kanan. Untuk sebelah kiri itu pintu utara teman-teman. Kalau teman-teman pengen lanjut naik kereta api jarak jauh atau feeder menuju ke Padalarang, belok kiri. Kalau kanan kita tuh bisa juga kereta api jarak jauh, lalu atau melanjutkan naik kereta api lokal. Kita tuh keluarnya tuh di pintu selatan atau ini ya, di sebelah kanan setelah keluar dari peron. Nah, kalau teman-teman pengen lanjut naik kereta lokal, teman-teman tuh harus keluarnya tuh pintu sini, yaitu pintu selatan. Saya lupa nih jalan apa ini masuknya, jalan Kebon Kawung gitu ya, saya lupa apa Kebon Kawung yang sebelah sana aja gitu. Jam 10 pagi teman-teman. Oke teman-teman, tadi jam berapa ya? Sekitar jam 10 tadi dikumandangkan lagu Indonesia Raya. Karena saya penasaran, tadi sempat searching di Google, ternyata beberapa kantor itu di Indonesia memang menyetel atau memutar lagu kebangsaan Indonesia ya, untuk menciptakan rasa nasionalismenya lebih tinggi lagi. Bukan hanya kantor-kantor besar di Indonesia saja, ternyata kantor-kantor BUMN pun juga melakukan hal yang sama. Karena memang PT Kereta Api Indonesia itu anak saham atau anak perusahaannya BUMN PT KAI Indonesia itu, teman-teman. Maka dari itu jam 10 tadi sempat dikumandangkan lagu Indonesia Raya. Kalau gitu perjalanan pada kali ini kita tutup sampai sini. Mohon maaf masih banyak kesalahan dan kekurangannya. Sampai jumpa di perjalanan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada tanda di sini. Kereta api jarak jauh juga bisa masuk lewat pintu selatan. Bukan hanya kereta lokal doang. Kecuali memang pintu utara bolehnya tuh khusus kereta api jarak jauh. Kalau kereta lokal khusus di sini untuk
di stasiun Bandung ya.